kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi ya tentunya kita semua. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan 5, which 2 pertemuan lagi kita akan UTS ya. Nah, untuk UTS tentunya nanti seperti biasa ada UTS tertulis, tapi juga akan ada tugas sebelum UTS gitu ya. Nanti akan diumumkan untuk tugas sebelum UTS-nya. Jadi kita langsung masuk ke materi, yaitu di pertemuan kelima. Ini adalah ahli waris menolak dan menerima warisan. Jadi sebenarnya teman-teman pasti sudah gak asing ya, karena sebenarnya di waris Islam kita sudah pernah membahas mengenai menolak dan menerima warisan ya. Tapi sekali lagi kita akan kaji dari hukum waris barat. Oke, tentunya ketika kita bicara mengenai ini betul ya pertemuan kelima ya. Oke, kemudian tentunya ketika kita akan membahas menerima dan menolak warisan, kita akan melihat apa sih yang melatar belakangi seseorang itu bisa menolak atau menerima warisan gitu ya. Yang pertama tentunya seorang ahli waris ini dapat memilih ya, boleh pilih menerima atau menolak warisan, atau ada pula kemungkinan untuk menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar utang-utang waris yang telah meninggal yang melebihi bagiannya dalam warisan itu ya. Kebebasan ahli waris dalam menentukan sikap tersebut hanya sebatas pada bagiannya sendiri dalam warisan tersebut, dan sikapnya yang menolak atau menerima warisan itu tidak mempengaruhi ahli waris lainnya. Jadi contohnya ibu dan bapak saya memiliki 3 orang anak ya, 3 anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki gitu ya. Nah kemudian saya sering mencontohkan misalnya saya menolak dengan alasan saya berkecukupan dan bisa dibagikan kepada kedua kakak saya yang lain misalnya gitu ya. Tetapi bisa juga menerima gitu ya, tapi ternyata orang tua saya memiliki utang gitu ya, memiliki utang-utang, karena harta warisan itu sekali lagi harta warisan adalah harta yang dikurangkan dengan biaya pengobatan, kemudian dikurangkan dengan utang-utang, maka itu adalah harta warisan. Misalnya saya tetap menerima warisan misalnya karena 3 orang anak masing-masing mendapat 1 miliar gitu ya. Nah kemudian ternyata orang tua saya memiliki utang gitu ya, yang kalau di total utangnya berarti mereka meninggalkan harta warisan dibagi kepada 3 orang anak itu, kemudian masing-masing 3 miliar, masing-masing 1 miliar gitu ya. Tapi kemudian punya utang. Nah utangnya ketika dibagi menjadi 3 itu masih besar utangnya, ternyata utangnya 4,5 M, maka dibagi kepada 3 anaknya 1,5 gitu ya. Nah kemudian gimana dalam hal itu? Nah boleh juga menerima warisan, membuat pernyataan menerima warisan, tetapi gitu ya, ini sini disebutkan bahwa apakah ia menerima atau menolak warisan, atau ada pula kemungkinan untuk menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar utang-utang pewaris yang telah meninggal yang melebihi bagiannya. Di bagiannya cuma 1 miliar, bayar utangnya 1,5 miliar gitu kan. Maka ya gitu ya, maka sebetulnya yang dia terima 1 miliar ini seharusnya dibayarkan untuk membayar utang, dan itu pun masih ada gap 500 juta bagi masing-masing anak gitu ya. Clear ya. Nah itu gimana Bu cara membuat pernyataan itu kan gitu ya, pertanyaannya gimana cara membuatnya. Nah biasanya itu nanti dikomunikasikan
dengan pihak perbankan. Nah, sekali lagi ya, di sini kita membahas mengenai utang yang memang melalui instansi atau bank. Tetapi sebetulnya berita baiknya sekarang itu setiap orang yang melakukan pinjaman kepada bank gitu ya, itu sebenarnya ketika orangnya mati kalau diasuransikan itu menjadi terbayar. Contohnya misalnya saya dan suami saya membeli KPR rumah kan gitu ya, diatasnamakan suami saya, maka dan diasuransikan. Apa impactnya kalau membayar asuransi? Kalau membayar asuransi misalnya 1 bulan itu cicilan rumahnya 35 juta, nanti kalau plus biaya asuransi mungkin bisa jadi sekitar 36,5 gitu loh ya. Tapi dan ini pun kalau yang bukan syariah, jadi bedanya teman-teman harus ngerti apa bedanya peminjaman menggunakan bank konvensional dan syariah gitu ya. Ya kalau syariah misalnya BNI ada BNI biasa atau BNI syariah, BNI ada BNI biasa atau BNI syariah. Bedanya kalau yang konvensional dia misalnya flat hanya 4 tahun, misalnya peminjamannya 1M, cicilannya 5 juta, flat selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun ini biaya cicilannya setiap bulan ya 5 juta gitu ya. Setelah 4 tahun karena pinjaman KPR rumahnya itu 15 tahun, maka setelah 4 tahun akan ada naik cicilannya sesuai bunga bank gitu ya, sesuai rate gitu ya. Jadi bisa jadi 8,2 gitu, nggak bisa diprediksikan. Bedanya dengan syariah memang terkesannya lebih mahal. Jadi kalau konvensional misalnya 5 juta per bulan, flat hanya sampai 4 tahun, sisanya berarti 9 tahun mengikuti bunga bank gitu ya. Apa yang menyebabkan bunga bank naik dan turunnya bunga bank? Ya inflasi, keadaan ekonomi dunia, keadaan pemerintahan itu akan membuat nilai mata uang itu berubah kan gitu ya. Nah, kalau syariah misalnya 7,1, lebih mahal ya, tapi dia full selama 15 tahun Anda nggak akan bayar lebih dari yang diangkatkan. Itu bedanya ya. Nah, kembali ke masalah waris tadi, bahwa kemudian gitu ya, gimana caranya gitu ya. Tadi kembali lagi contohnya, kalau sekarang itu kalau ada asuransi, maka ketika tadi contohnya ketika saya dan suami saya KPR, ternyata sebelum itu lunas suami saya meninggal dunia, maka dianggap lunas dan saya sebagai istri tidak berkewajiban untuk melunasi karena itu dianggap lunas. Adapun hal-hal lain seperti tabungan haji gitu ya, orangnya udah haji jadi sekarang ada pembiayaan umroh, pembiayaan haji gitu ya bagi yang muslim ya, dan ada pembiayaan wisata religi bagi yang bukan muslim yang diadakan oleh bank gitu ya. Jadi masih nyicil nih tapi udah berangkat, misalnya berangkat ke ke Arab Saudi untuk yang muslim ya, untuk umroh atau haji, mungkin untuk yang bukan muslim ke tempat sucinya gitu. Udah berangkat nih, tapi kita masih nyicil kan. Sesudah berangkat meninggal nih, itu dianggap lunas apabila pinjamannya itu atau pembiayaannya itu berasuransi gitu ya. Makanya ada orang yang waktu nabung gitu ya mengasuransikan hidupnya, contoh Vanessa Angel dan Ibu gitu ya. Begitu dia meninggal gitu ya, ada asuransi untuk anaknya gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, kembali ke sini, gimana nih Bu ketika si pewaris meninggalkan harta tapi juga meninggalkan hutang, apakah bisa kemudian ahli waris menyanggupi membayar hutang hanya sesuai dengan yang ia terima? Jadi artinya dia nggak terima 1M dong. Orang-orang tuanya juga kalau dibagi 3 masing-masing punya kewajiban 1,5M kan gitu ya. Nah itu nanti dilihat lagi karena memang sekali lagi ya mahasiswa sekalian, ini kita masih menggunakan BW lama ya, artinya ini sudah banyak yang tidak sesuai dengan kondisi kita pada saat ini gitu ya. Nah, bahasanya pun saya sudah sering kali bilang, sudah 9 kali di tempatnya itu jadi berubah, di tempat kita masih dipakai gitu. Jadi
mengajukan penangguhan pembayaran kepada pengadilan untuk menyampaikan bahwa yang ditinggalkan ini hanya sejumlah ini sesuai dengan dokumentasi dan list harta warisan, sehingga yang mampu dibayarkan adalah sekian. Apalagi kalau anak-anaknya misalnya memang bisa memberikan alasan penangguhan kepada pengadilan, maka biasanya dikabulkan oleh pengadilan kepada bank, gitu ya. Jadi bank itu kan juga ada bunga ya. Makanya ketika nanti ada perhitungan penangguhan, biasanya nanti akan dihitung betul apakah pinjaman pokoknya sudah terpenuhi. Apabila pinjaman pokoknya sudah terpenuhi, maka biasanya pengadilan itu ya bisa memberikan penangguhan dan meringankan bagi ahli waris. Ya, karena bank itu yang besar kan adalah juga bunganya ya. Karena kan kita mengulur jangka waktu, tapi ada pinjaman pokok. Gitu. Oke, selanjutnya tata cara ahli waris menolak warisan. Ini ada tata caranya juga. Tentunya hak untuk menerima ataupun menolak warisan ini diatur dalam pasal 1045 junto 1051 KUH Perdata dengan penjabaran sebagai berikut. Jika seseorang yang kepadanya telah jatuh satu warisan meninggal dengan tidak telah menerima atau menolak warisan itu, maka para warisnya adalah berhak untuk menerima atau menolaknya sebagai penggantinya, dan berlakulah terhadap mereka itu ketentuan dalam pasal yang lalu. Nah, ini bahasa lama ya. Prinsipnya adalah ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli warisnya, maka ahli waris berhak untuk menerima ataupun menolak, gitu ya. Dan sebagai penggantinya berlakulah terhadap mereka itu ketentuan pasal yang lalu, gitu ya. Artinya clear, ketika tidak mau menerima atau menolak itu diperbolehkan, ya. Seorang ahli waris tidak harus menerima harta warisan yang jatuh kepadanya, bahkan apabila ahli waris tersebut telah meninggal dunia, maka ahli warisnya pun dapat memilih untuk menerima dan menolak warisan. Artinya kalau saya menolak warisan dari ibu bapak saya, maka ketika saya punya anak, anak saya pun boleh menerima atau menolak warisan, gitu ya. Apabila ahli waris menyatakan bahwa dirinya menerima secara murni warisan, maka dapat dilakukan pernyataan secara diam-diam atau secara tegas menerimanya. Nah, ini jelas ya, artinya karena pewarisan itu sebenarnya otomatis, gitu ya. Jadi kalaupun saya tidak ngomong, ya otomatis itu menjadi milik saya, karena secara perdata kita kemarin membahas mengenai legitimate property atau anak sah itu memiliki hak yang mutlak, gitu ya. Hak yang mutlak di dalam waris barat bahwa anak sah, gitu ya, anak sah dari pasangan suami istri ya, karena akan berbeda ketika bapaknya punya 2 istri atau 3 istri atau 4 istri, gitu ya. Tapi yang dimaksud adalah anak sah dari satu perkawinan antara perikatan satu suami dan satu istri, maka secara legitimate property dia harus mendapat bagian. Oke, jadi yang dimaksud dengan pernyataan secara diam-diam atau tegas menerima itu karena secara perdata anak sah secara otomatis mendapat bagian, ya. Kemudian apa nih akibat hukum apabila ahli waris menolak atau menerima warisan? Saya selalu bilang kalau kita bicara perdata, maka kita hanya akan selalu membahas hak dan kewajiban, atau kewajiban dan hak. Oleh karenanya dalam semua perilaku hukum itu ada hak dan kewajiban. Merokok itu perilaku hukum bukan? Merokok perilaku hukum bukan? Merokok itu bisa menjadi
ketika puntung rokok dibuang sembarangan dan mengakibatkan pembakaran atau akibat itu, maka itu menjadi perilaku hukum. Jadi ketika ada muncul satu hak dan kewajiban, maka itu semuanya adalah perilaku hukum. Merokok itu adalah aktivitas biasa, tetapi ketika saya tiba-tiba merokok di kelas ini mengganggu kesehatan teman-teman semua dan mengakibatkan adanya kerusakan kesehatan, maka itu menjadi akibat, gitu ya, karena merugikan atau mengambil hak orang lain untuk merasakan udara yang sehat, kan gitu ya. Nah, jadi itulah hukum. Jadi hal kecil pun apabila ada akibatnya atau impact kepada orang lain, bisa menguntungkan atau bisa merugikan, maka itu menjadi akibat. Kita punya pohon mangga nih. Pohon mangga ini berbuah dan ke tempat tetangga sebelah, gitu kan? Maka akibat hukumnya, maka sesuai dengan undang-undang di perdata, ketika masuk ke pekarangan orang, gitu, maka hasilnya menjadi milik tetangga tersebut, gitu ya. Karena ketika ada sampahnya pun sama dari daunan, ini kan bisa merugikan tetangga sebelah kan, maka hasilnya pun ini menjadi secara hukum menjadi milik si tetangga tersebut. Jadi segala sesuatu dalam hukum itu yang ada menimbulkan efek kepada orang lain itu adalah perilaku hukum, gitu ya. Nah, begitu juga dengan pewarisan, bahwa kalau ahli waris telah menerima secara murni, ia tidak dapat mundur dengan menyatakan bahwa ahli waris menerima secara beneficial. Sebaliknya, bagi ahli waris yang menerima secara beneficial dapat meningkat menjadi menerima warisan secara murni, gitu ya. Ahli waris yang menyatakan bahwa dirinya menerima warisan secara murni tidak dapat mempunyai hak untuk mengganti pernyataan menjadi penolakan warisan dengan menerima warisan secara murni menimbulkan akibat hukum bahwa ahli waris yang bersangkutan mendapat semua aktiva dan pasiva. Aktiva itu adalah apa? Jadi kalau kita menerima satu warisan, maka menerima aktivanya, menerima hartanya, pasifanya pun berupa utang pun kita harus terima, gitu ya. Jadi karena selalu bersinggungan hak dan kewajiban sebesar hak bagiannya dalam warisan, gitu ya. Jadi itu tadi, bahwa menerima warisan berarti menerima seutuhnya, bahwa yang akan diturunkan atau yang akan dibagikan adalah berupa harta atau keuntungan dan kerugian, bahasa gampangnya itu berupa harta dan juga utang, gitu ya. Syukur-syukur, makanya saya selalu bilang kalau yang punya orang tua lansia seperti saya, ibu bapak saya udah 70-an, gitu ya, itu saya selalu menanyakan, ibu sama bapak masih punya utang nggak? Gitu ya. Saya selalu fokus pada utang. Kalau piutang hal yang berbeda ya. Kalau piutang kan ibu bapak saya meminjamkan uang kepada seseorang, saya tidak tanyakan justru. Tapi kalau mau tanyakan juga boleh. Jadi misalnya ada sesuatu, ya ibu bapak saya bilang misalnya, oh ya, misalnya ini saya masih punya utang ini, oh saya tapi juga utangin orang sebesar ini. Kalau dulu itu misalnya 2.500 batu bata, itu sekarang setara dengan berapa, misalnya kayak gitu ya. Saya pinjamin emas adik ipar saya dan lain seterusnya. Itu teman-teman harus clearkan supaya apa? Ketika orang tua kita meninggal, itu kita clear, gitu ya. Dan semasa hidupnya pun kita clear bahwa mengingatkan bahwa memang masih ada utang. Itu penting ya. Kalau di dalam Islam, ini saya agak melenceng sedikit, kalau di dalam Islam itu dikatakan bahwa orang yang meninggal itu tidak, bahasa simpelnya itu akan terhalang apabila ada utang. Jadi memang kewajiban, gitu ya, kewajiban utang itu untuk dibayar. Nah, ini jadi gitu ya. Jadi ketika menolak warisan berarti secara penuh menolak adanya harta dan menolak adanya utang. Artinya apa? Oh, kalau masih punya utang ya sudah, berarti uang ini dibayarkan saja untuk utang, gitu. Tidak usah
aktiva dan pasifanya. Gitu. Oke. Nah, kemudian di sini disebutkan akibat hukum penolakan terhadap harta warisan. Yang pertama adalah ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Karena apa? Karena dia menolak menjadi ahli waris, artinya ketika ada utang maupun piutang dia nggak mau tahu, nanti tinggal dilihat apakah masih ada ahli waris lainnya, gitu ya. Walaupun misalnya dalam hal kedua orang tuanya mati kalalah atau mati bersamaan secara mendadak, misalnya dalam hal apabila terjadi kecelakaan, gitu ya, anaknya cuma satu dan sudah cakap hukum dan menolak adanya warisan, gitu ya, maka ketika ada permasalahan dengan bank atau ada sangkutan pinjaman dengan bank, maka ya tetap aja karena tidak ada ahli waris lain, maka ya tentu saja anak ini mungkin akan diberitahu oleh bank bahwa ada aset-aset yang mesti dilelang atau hal lain, gitu ya. Tapi sesuai dengan harta yang dimiliki oleh si pewaris tadi. Kemudian yang kedua, keturunan dari ahli waris yang menolak tidak bisa mewaris. Nah, jadi kalau saya menolak harta warisan dari bapak saya, maka anak saya pun tidak bisa menerima. Oke, karena saya mendeklarasikan tadi tidak secara benefit clear. Jadi clear, saya mendeklarasikan bahwa berarti saya dan dalam tanda kutip saya dan anak keturunan saya tidak akan menerima warisan dari orang tua saya. Maka kalau saya nggak mau, bukan berarti cucunya, gitu ya, atau anak saya bisa menerima, gitu ya. Ini di dalam waris perdata barat ya, sekali lagi teman-teman. Kemudian hal ini disebabkan pergantian tempat sesuai dengan pasal 1060 KUH Perdata. Ini menyatakan bahwa siapa yang telah menolak satu warisan tidak sekali-kali dapat diwakilkan dengan cara penggantian. Jelas ya, karena pewarisan itu sifatnya individual, tidak bisa digantikan apalagi oleh player yang ada di bawahnya, tidak bisa digantikan oleh siapapun. Oke, kemudian yang ketiga, apabila terdapat surat wasiat atau dapat disebut dengan istilah testamen dari pewaris yang ditujukan untuk orang yang menolak warisan, maka testamen tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang terdapat pada pasal 1001 KUH Perdata. Tiap-tiap ketetapan dengan surat wasiat gugur apabila waris yang diangkat atau orang kepada siapa hibah diwasiatkan menolak menerima warisan atau hibah itu, atau jika mereka ternyata tak cakap menerimanya. Contohnya, misalnya orang tua saya sudah membuat testamen atau surat wasiat untuk ketiga orang anaknya dengan hukum perdata, berarti masing-masing mendapat sepertiga dan sisanya akan dibagikan ke garis keturunan ke atas maupun ke bawah sesuai dengan wasiat orang tua saya, gitu kan? Tapi ternyata di perjalanan saya menolak, gitu ya. Maka wasiat itu nggak bisa dilaksanakan, gitu ya. Maka apa yang harus dilaksanakan, Bu? Tetap nanti akan ada komunikasi antara notaris dan pihak ahli waris lainnya, yaitu kakak-kakak saya. Ini gimana nih sepertiga hartanya Tina nih, dia nggak mau terima, ini mau gimana? Berarti sepertiga ini apakah mau dihibahkan, apakah mau dibagikan kepada yang ada, itu seperti apa nanti kesepakatan bersama. Misalnya saya menolak dan saya nggak mau tahu, lah udah urus aja, terserah yang sepertiga milik saya mau diberikan kepada, mau diwakafkan kah atau mau apa, silakan aja kesepakatan, gitu ya. Jadi testamen itu juga bisa tidak dapat dilakukan apabila ada ahli waris yang menolak atau ada penghibahan. Hibahnya pun tidak bisa dilaksanakan. Jadi sebetulnya hibah itu kan ketika orangnya masih hidup, tetapi bisa juga menghibahkan melalui sekalian dengan surat wasiat, gitu ya. Jadi penghibahannya baru dilaksanakan ketika orangnya meninggal. Gimana Bu? Karena ini kalau wasiat itu atau
waris itu hanya untuk orang meninggal. Kalau hibah itu orangnya masih hidup udah diberikan dia. Tapi ada beberapa yang menghibahkan sesuatu menjadi satu kesatuan dengan surat wasiat dan dibagikan ketika orangnya meninggal. Misalnya orang tua saya kemudian di dalam surat wasiatnya menambahkan nanti hibahkan 2 ekor sapi misalnya kepada asisten rumah tangga yang sudah 40 tahun lagi di keluarga kita. Nah ini ya. Tapi itu juga bisa tidak dapat dilakukan apabila ternyata yang mau menerima hibah itu menolak untuk menerima. Oke, kemudian apa di Indonesia jarang ya yang menolak ya, yang ada berebut. Kemudian yang keempat, apabila ahli waris yang menolak pernah menerima hibah dari pewaris, maka hibah tersebut tidak wajib dimasukkan kembali atau inbrand ke dalam harta waris pewaris untuk atau pemberi hibah, kecuali hibah tersebut menyinggung atau melanggar hak mutlak dari ahli waris yang mempunyai hak itu. Jadi kalau saya nih di kemudian hari menolak nih ketika bapak ibu saya memberikan saya warisan gitu ya nggak masalah. Tapi bapak ibu saya dulu semasa masih hidup udah memberikan hibah kepada saya, apakah saya harus mengembalikannya? Tidak, karena tidak, kecuali sesuai dengan ketentuan legislative kemarin, kecuali yang dihibahkan kepada saya mengganggu harta utuh yang seharusnya dibagikan kepada 2 ahli waris lainnya, yaitu kakak-kakak saya, gitu kan? Karena kemarin di legislative point itu jelas apabila menghibahkan kepada 1 orang, sedangkan itu mengurangi bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang ada, maka diwajibkan mengembalikan. Contohnya gimana sih Bu? Nggak paham kayak gitu. Misalnya di dalam akta wasiat itu udah tertulis jelas bahwa uangnya 10M, misalnya gitu ya. Uang 10M ini yang akan dibagikan kepada 3 orang anak sehingga masing-masing, misalnya 9M aja ya gampang, masing-masing 3 miliar. Nah, oke, jadi udah jelas nih harusnya saya dan kakak-kakak saya mendapat 3 miliar. Tapi ternyata ibu saya pada waktu dulu gitu ya, kemudian waktu saya masuk kuliah misalnya gitu ya, misalnya saya kuliah di luar negeri, saya dibelikan apartemen yang mewah di luar negeri, sehingga kemudian mengambil menjadi 4M. Jadi ini sisa 5M kan gitu ya. Padahal harusnya ini kan 9M dibagi 3 gitu ya. Maka karena ada gap ini tadi yang seharusnya masing-masing mendapat 3M, maka saya berkewajiban mengembalikan apabila itu sudah terstate jelas nilai nominalnya di dalam surat wasiat. Biasanya gitu. Tapi kalau tidak tertulis secara clear nominalnya di surat wasiat, maka secara legislative itu aman. Gitu ya. Nanti yang saya tolak 3M ini yang kemudian nanti akan diurus oleh notaris dan kakak-kakak saya mau diperlakukan sebagai apa atau mau didiskusikan seperti apa. Kecuali saya mengambil bagian pokok, maka saya mesti mengembalikan inbrand ya, dikembalikan. Tapi kalau tidak, ya itu tidak menjadi masalah. Tapi umumnya rata-rata jarang terjadi karena biasanya pewaris itu meninggalkannya itu rata-rata aset, gitu ya, dan belum di appraisal. Maksudnya artinya kan nggak tahu kapan meninggalnya, gitu ya, jadi nggak tahu misalnya kayak tanah 1 hektar saat ini misalnya di wilayah Cibubur ya, saya kalau 1 hektar itu 10M kan, ketika bertambah misalnya 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan kan pasti naik kan harganya. Nah biasanya orang tua itu jarang yang kemudian melakukan appraisal atau melakukan tafsir harga sesuai dengan misalnya tadi ya, kalau untuk rumah misalnya dilihat NJOP-nya berapa, kemudian dan sebagainya, biasanya tidak, tapi hanya menulis berupa aset. Jadi jarang yang menulis berupa nominal. Tapi kan contoh yang tidak ini dikali warisnya tidak M, dikasih sama yang itu dari tempatnya
Maksudnya yang dikurangi dulu dari sebutan itu juga. Iya, dari 9M ini. Jadi harusnya kan 9M gitu kan. Kalau 9M kan udah clear, anak pertama 3M, anak kedua 3M, anak ketiga 3M. Nah, tapi ternyata si ibu ini pada saat si anak itu kuliah di luar negeri gitu ya, memberikan apartemen dan memberikan biaya kuliah di luar negeri itu mengambil dari harta yang sebenarnya udah ditulis di wasiat itu senilai 9M. Kalau seandainya nggak ada wasiat, Kalau nggak ada wasiatnya sulit Pak, karena kita bicara ketentuannya apabila ada wasiat. Ketentuan di KUH Perdata adalah ketika ada wasiat, ketika ada testamen. berarti ini kan ada ini dan orang tua kayak ini lah contoh. Jadi anaknya itu dia saya nggak apa lah gitu kan, masa hidupnya orang tua udah dikasih dia rumah atau apa gitu. Ternyata kan ini kalau orang tuanya kan ini kan sudah ada rumah nih, terus ada sisanya lagi. Ini apakah yang diberi ini masih dapat wasiat itu atau dihitung juga yang sudah diberikan sebelumnya? Kita bicara waris perdata barat ya Pak. Ya. Nah ini kan ketentuan di KUH Perdatanya jelas ketika ada testamen. Ketika ada testamen adalah ketika ada surat wasiat. Kalau tidak ada surat wasiat, maka bagaimana Bu? Kalau tidak ada surat wasiat, maka nanti tinggal kesepakatan bersama Pak. Kesepakatan bersama para ahli waris. Nah itu yang banyak terjadi dan banyak menjadi konflik. Karena ketika tidak ada testamen atau surat wasiat gitu ya, dan orang tua biasanya hanya mengatakan, misalnya saya punya 2 orang anak nih Gea dan Tisha, saya cuma bilang Gea nanti ketika ibu meninggal, ibu dan bapak meninggal, saya gitu ya, Gea tolong bagikan ke kakakmu lebih banyak, yaitu Tisha, karena Tisha tuh dulu lebih susah waktu ibu sama bapak tuh belum punya apa-apa, jadi dia lebih banyak gitu ya, misalnya gitu ya Pak ya. Nah ini jadi bisa nggak mereka bertengkar kemudian hari? Bisa, karena nanti dia nggak terima kakaknya lebih banyak gitu ya. Terus Tisha juga nggak terima gitu ya. Ya kenapa dia nggak terima, orang memang saya lebih susah misalnya kayak gitu ya. Itu menjadi kesepakatan bersama Pak. Kalau dalam hal tidak ada testamen. Tapi kalau dalam hal ada testamen, maka ketentuannya udah jelas Pak. Maka harus apakah inbred, apakah harus mengembalikan, apakah tidak. Tapi kalau dalam hal anak yang masih misalnya tadi Bapak bilang ada anak yang sudah dikasih rumah, ada anak yang sudah dikasih harta, apakah itu kemudian harus mengembalikan dan dibagi bersama-sama? Padahal sudah dibagi nama, itu menjadi kesepakatan bersama Pak. Itu yang dari segi hukum masih bisa dikatakan. kalau sudah dibagi, ya masih bisa dalam hal apabila ada ahli waris yang tidak terima. Nah, maksudnya begini, itu kan dalam semasa hidup orang tuanya kan itu sah-sah saja kan dikasih kan. Sah. Dan istilahnya yang lain juga nggak protes gitu kan. Oke. Tapi setelah dia meninggal orang tuanya, nah itu apakah ini bisa ke sana atau memang ini kan memang sudah dikasih duluan gitu. Ya kalau kita bicara secara hukum lagi-lagi Pak, kalau kita bicara secara hukum, penghibahan itu sifatnya mutlak, menjadi kewenangan dari orang tua kan gitu ya. Ya semestinya kalau sudah dikasih dari orang tua kepada anak, itu seharusnya sudah tidak bisa dikotak-atik, sudah clear, apalagi dalam hal sudah ada balik nama. Karena ketika penghibahan itu clear ada balik nama dari orang tua kepada anak, maka itu pun sudah terjadi peralihan secara hukum kan gitu ya Pak ya. Tapi kalau tadi pertanyaannya Bapak, boleh nggak setelah orang tua mati masih dikotak-atik? Iya masih boleh Pak, walaupun secara hukum tadi ini jelas sudah ada peralihan. Ya nanti tinggal dikotak-atiknya dalam hal kasuistik yang seperti apa Pak. Karena kalau hukumnya kita melihat kasus Pak, kita tidak bisa menjawab secara kaku tanpa melihat kasus yang Bapak pertanyakan seperti apa. Misalnya kok dalam hal yang dikotak-atik ini ternyata si anak yang menerima warisan ini punya utang piutang dengan anak yang lain, misalnya gitu. Ya itu secara hukum bisa lagi Pak. Tapi kalau hukum tuh bukan eksak ya Pak ya, atau bukan eksak yang 1 tambah 1 tuh 2 atau 10 itu 1 tambah 9 bisa juga 2 tambah 8. Artinya apa? Tidak
Jadi dia bukan berarti kalau ini udah ada peralihan, ini nggak bisa dikotak-katik lagi nih oleh ahli warisnya. Juga dilihat di kotak-katiknya ini atau kemudian dilihat kasusnya seperti apa. Lihat baik. Oke, lihat. Oke. Kemudian selanjutnya di poin kelima, warisan yang ditolak hanya menyangkut harta warisan atau harta peninggalan pewaris saja, dan penolakan itu harus ikhlas serta tidak disertai dengan syarat-syarat lainnya. Jadi adanya pernah kejadian saya menolak gitu ya, ini real ya nyata. Ini jadi ada satu orang anak yang menolak harta warisan dari orang tuanya secara keseluruhan, tetapi justru ingin mengganti dengan bagian dari anak lainnya. Contoh ini tadi ya, kakak saya 2 dan saya bilang saya tolak deh yang 3M. Nah ini saya tolak yang 3M, atau biar enak kayak gini aja. Ini kakak saya dapatnya rumah, kakak saya satu lagi dapat rumah ke-1, dapat rumah kedua, dapat rumah ketiga lah misalnya gitu. Nah karena kakak saya misalnya ibu bapak saya punya pertimbangan karena kakak saya ini yang sekolahnya paling tinggi misalnya, jadi dia dapat bagian rumah yang paling kecil misalnya. Terus saya bilang saya tolak bagian saya, tapi saya mau bagian rumah yang pertama, itu nggak boleh. Jadi karena pewarisan itu sifatnya itu tadi mutlak kewenangan pewaris juga, ya walaupun secara undang-undang diatur, tapi artinya seseorang yang menolak gitu ya, nggak boleh tidak secara keseluruhan, secara benefit clear gitu. Jadi harus clear kalau menolak yang menolak semuanya gitu loh, bukan kemudian memilih dan bersengketa. Kecuali misalnya ya udah terima nanti dijual, ketika kakak yang pertama ternyata dijual aja lah rumahnya, nanti bisa dibeli gitu ya. Paham ya? Jadi nggak boleh kayak milih gitu, karena memang itu pewarisan itu walaupun secara undang-undang jelas, tetapi juga ada kewenangan absolut si pewaris gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Boleh. Utang itu kan terkadang kan bukan utang di banknya tewas ya. Terus sekarang utang itu bagaimana prosesnya, mana yang didahulukan juga. Oke. Ya, jelas ya, utang itu kalau ada orang meninggal ya, semua agama silakan kalau yang punya urusan dengan almarhum atau almarhumah silakan menghubungi ahli waris gitu kan. Nah nanti dilihat, makanya sekali lagi ya, kalau zaman dulu banyaknya itu utang-utang itu terjadi nggak ada tertulis, nggak ada saksinya, masih penting nggak ada tertulis tapi ada saksinya. Misalnya oh dulu si tetangga ini minjem dan ada saksinya tetangga yang satunya lagi, nah dia masih enak gitu ya. Kalau ini zaman dulu nggak ada saksi, nggak ada siapa, nah itu seperti apa gitu ya, menjadi keriduan hati atau menjadi kelapangan hati para ahli waris untuk membayarnya, karena ya dalam tanda kutip nggak ada bukti, nggak ada saksi gitu ya, dan rata-rata yang melakukan penagihan saudara sendiri, kita nggak tahu itu benar apa enggak kan gitu ya. Nah itu sekali lagi yaitu saya kembalikan kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian, apakah punya keriduan hati untuk melakukan pembayaran atau tidak. Karena misalnya seorang bapak meninggal, dia katanya pernah pinjam uang ke saudaranya, istrinya pun nggak tahu gitu ya, istrinya pun nggak tahu entah benar pinjam atau entah benar enggak, yaitu menjadi kelapangan hati lah bagi para ahli warisnya untuk melakukan pembayaran atau tidak. Nah kalau melakukan pembayaran gimana bu caranya, karena sudah ada pembagian harta waris yang kemudian nanti berfungsi atau berbagi. Misalnya angkutannya 30 juta, ya udah 10 juta, 10 juta, 10 juta kayak gitu. Tapi kalau nggak mau bayar boleh nggak bu? Gitu ya. Jadi kita bicara di luar konteks agama ya. Boleh nggak bu? Ya boleh aja. Kalau memang si yang diutang ini nggak bisa membuktikan adanya saksi, adanya bukti gitu ya. Ya cuman berarti urusannya udah hukum keluarga dalam tanda kutip
kutip ya, oleh hukum rasa ya, artinya berarti ada kemungkinan nanti konflik antar keluarga, ada kemungkinan ada rasa gak enak gitu ya. Kalau kita bicara secara hukum ya, kalau hukum itu jelas harus ada evidence, harus ada bukti siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan kan gitu ya. Misalnya pun kayak contohnya, mohon maaf nih kasus yang sedang beredar nih, misalnya ada artis yang menggugat mantan istrinya dengan dugaan perzinahan misalnya gitu kan dia harus membuktikan bahwa benar atau tidak terjadi perzinahan, benar atau tidak adanya bukti-bukti perzinahan kan gitu ya gitu. Jadi sama aja dengan hutang-piutang Pak, cuman masalahnya kembali lagi bahwa saya selalu bilang hukum waris itu ada 3 betul, ada waris adat, waris barat, waris Islam, tapi ada namanya hukum rasa. Nah tinggal rasanya mau seperti apa gitu, mau perasaannya gitu. Hukum rasa itu ada. Nah itu namanya kalau biasa di dalam hukum biasa ada namanya etika, moral gitu ya. Nah, makanya agak debatable. Contohnya saya tuh sama anak-anak di rumah, saya nggak membiasakan memanggil kakak atau adik. Jadi semua saya panggil nama. Fungsinya apa? Jadi anak saya ya Kinan tuh padahal udah gede ya, udah 7 tahun. Saya nggak biasakan adiknya Sinan tuh memanggil kakak atau mbak atau apapun. Itu juga adiknya yang bayi nggak harus manggil kakaknya itu kakak atau mbak gitu lah ya. Fungsinya apa? Supaya walaupun agak debatable, tapi saya merasa bahwa ketika ada gap kakak dan adik itu kadang-kadang kan selalu merasa oh yang tua harus lebih dihormati, tapi yang tua kemudian tidak menyayangi yang muda atau sebaliknya gitu. Jadi seperti itulah. Jadi kalau itu Pak, kalau dalam hal itu nanti tinggal hukum rasa aja Pak. Jadi contoh nih, seseorang ini meninggal dalam tambahnya termasuk bank, dan di luar itu juga sebenarnya ada suratnya lengkap. Mana yang didahulukan? Oh, kalau mana yang didahulukan itu nanti pakai sistem Google ya Pak. Nanti Bapak udah belajar pilot belum Pak? Pilot satu. Nah nanti dilihat Pak. Kalau dalam Google pilot pun misalnya ya ada perusahaan dipilotkan gitu ya karena mempunyai kewajiban utang yang lebih banyak, sama nih seperti orang pribadi, mana yang harus didahulukan? Melihat jangka perjanjiannya Pak. Jadi mana yang sudah lewat jangka waktu makanya yang harus didahulukan terlebih dahulu. Tidak ada itu. Saya benar-benar ada dengan itu setiap pilot ada yang didahulukan bank gitu. Ada. Kalau ini kan saya tadi makanya tanya, ini kalau dalam hal pribadi Kan kalau ada didahulukan bank gitu. Ya sekarang Bang, kalau untuk kepilotan nanti kita belajar beda lagi ya Pak. Tapi kalau untuk personal, ya tetap kita akan melihat Pak. Nanti melalui putusan pengadilan juga Pak. Pengadilan biasanya nanti melihat. Nah, karena kalau pinjam ke bank sekarang rata-rata harus saya tanyakan dulu juga itu asuransi atau tidak. Misalnya kan kayak gitu ya Pak. Nanti ada penghapusan pembayaran utang apabila orang itu mati gitu ya. Tapi rata-rata sekarang hampir nggak ada yang nggak pakai asuransi. Tapi oke, let's say nggak pakai asuransi, mana Bu yang harus didahulukan? Ya pasti nanti harus melalui putusan pengadilan. Biasanya pengadilan akan melihat salah satu tolak ukurnya juga jangka waktunya mana yang sudah berakhir terlebih dahulu Pak. Gitu. Atau mau pakai asas pari partai atau asas yang ini keseimbangan. Jadi tetap ada pembayaran ke bank, tetap ada pembayaran gitu. Jadi tetap dilihat seperti itu. Boleh ya? Tadi kalian mau tanya? Ya, tadi kan yang bilang misal orang tua saya memberikan ada warisan yang ganggu, terus saya menolak dan sekarang saya terima. Ternyata ketika saya menolak, otomatis cucu-cucunya atau anak saya nanti juga nggak bisa menerima warisan tersebut itu. Nah, bagaimana misalnya ternyata orang tua meninggalkan harta warisan dan juga utang. Bagaimana misalnya kalau saya menolak warisan tersebut, namun saya tetap mengakui atau menyatakan bahwa saya akan membayarkan utang tersebut. Apakah
efek clear atau tidak? Ada yang bisa jawab nggak? Jadi tetap nggak bisa menerima atau enggak? Oke, ada lagi? Betul, jelas karena di dalam komunikasi itu asasnya harus jelas. Asasnya itu adalah individualistik atau tidak boleh ada penggantian, gitu ya. Jadi kalaupun dia menolak dan tetap membayarkan kewajiban orang tua berupa hutang, ya tetap aja tidak bisa anak-anaknya, karena asas pewarisan itu tidak bisa digantikan, gitu ya. Itu tidak bisa digantikan. Nah, karena pun biasanya kenapa misalnya menolak, yang ketika harta warisan yang ditolak ini, maka ini yang dibayarkan untuk membayar utang, gitu loh. Jadi saya nggak terima aja uang warisannya, udah aja langsung buat bayar utang, kan gitu ya. Kecuali dari uang warisannya masih kurang, ya udah sisanya saya tetap yang bayar. Itu baik sekali dan bagus sekali. Tapi itu tidak bisa mengakibatkan asas dalam warisan itu beralih. Itu tetap asas dalam warisan itu tidak boleh dialihkan. Walaupun misalnya dalam hal anaknya, misalnya ada anak 3, yang satu misalnya saya udah sering contohkan, yang satu misalnya tidak cekap hukum atau badannya sehat, secara fisik sehat tapi secara mental tidak sehat, itu dia tetap punya bagian, tetapi kemudian karena aturan undang-undang maka ditangguhkan atau diterima oleh ahli waris yang lain tetap untuk biaya pengobatan atau biaya pemeliharaan si anak tadi. Tidak bisa digantikan. Oh, karena dia nggak cakap ya udah buat saya aja semua, nggak bisa. Dia tetap punya bagian, tetapi kemudian oleh undang-undang diampuhkan, pengampuhan oleh kakaknya misalnya, gitu ya. Jadi tetap asasnya tidak bisa digantikan. Oke, ada lagi? Ya. Itu kalau Islam, ya. Kalau di waris barat kita udah berkali-kali. Oh, kemarin ini nggak masuk ya. Kalau di waris barat tuh nggak ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama. Kalau pertanyaannya laki-laki dan perempuan beda, itu berarti pertanyaan untuk waris Islam. Oke? Ya, nggak ada masalah. Artinya gini, ketika ada 4 orang anak, gitu ya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang anak pertama laki-laki, tapi nggak dapat bagian, terus dibilang nggak adil ya, memang nggak adil, gitu kan. Tapi kan nanti kemudian, kalau ini kita bicara secara waris barat ya, secara clear bahwa ada testamen atau tidak, ada surat wasiat atau tidak. Jadi bukan pertanyaan yang sekedar ini fenomena nih yang terjadi, tapi nggak clear pertanyaannya apa, ini ada testamen atau tidak. Terus kalau misalnya merasa nggak adil, boleh nggak menggugat? Boleh, gitu ya, menggugat ke pengadilan bahwa kemudian ini pembagian warisnya tidak adil. Tapi ya harus clear bahwa penggugatannya itu benar-benar dilakukan ketika pewaris sudah meninggal, kan gitu ya. Nanti bisa mengajukan gugatan. Gitu. Tapi kalau cuma seputar boleh nggak Bu, atau ini seperti apa ya, jadi saat ini mau diselesaikan secara hukum atau seperti apa, kalau pertanyaannya ini nggak adil, jelas nggak adil gitu. Tapi nanti kelanjutannya apakah mau digugat secara hukum atau mau diselesaikan secara kekeluargaan, kan itu bagian dari hukum. Karena hukum itu bukan hanya sekedar menyelesaikan semua di pengadilan, tapi mediasi, negosiasi itu juga bagian dari hukum. Tapi itu masuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau ADR, alternative dispute resolution. Jadi nanti lagi lihat apakah mau digugat atau mau diselesaikan dengan diskusi atau musyawarah, itu bagian dari hukum ya. Lihat, ada lagi? Ini terkait yang Sebentar Pak, bisa dulu kenapa? Kalau misalkan kalau itu misalkan kalau satu orang meninggal terus tinggalin 9, itu contohnya kayak 9 bulan, terus maksudnya kan kalau secara perdata kan masing-masing dapat 3 bulan, yang ternyata seorang tua ini juga meninggalkan
kalau dibikin misalnya setiap panas ada semuanya itu gimana? Nah, itu sama seperti tadi sudah saya jawab bahwa tinggal dilihat apakah di dalam akta wasiat atau testamennya itu clear 9M atau bukan yang buat anak-anaknya. Jadi walaupun ini punya 10M hutang gitu ya, tapi udah clear di testamennya 9M dan ternyata sudah ada bagian untuk satu anak yang diberi rumah dan lain sebagainya, tapi di testamennya udah clear 9M, maka anak yang menerima itu dan yang menolak, yang menerima rumah dan menolak warisan ya tetap tidak harus mengembalikan hibran atau mengembalikan warisan. Clear gitu ya. Yang pasal 16 ini kan kalau katanya kan apabila kita soal waris terbuka dari seorang yang menuntutnya ataupun apabila semua waris yang terkenal menolaknya maka dianggaplah warisan itu sebagai tak terurus. Di sini kan jelasnya negara yang akan menjadi pewaris artis. Gimana Pak tadi Jadi saya kan ini kan semua menolak. Ya, jadi dianggap bahwa negara jadi pengurus atau pewaris itu maksudnya apa? Kaitannya contoh ada itu kaitannya dengan bank atau apa itu pengertiannya itu yang menurut saya. Oke, jadi misalnya punya 3 orang anak gitu ya, punya 3 orang anak, tiga-tiganya menolak dan tidak ada garis keturunan lain misalnya. Meskipun ini agak jarang ya, kalau kasus ini saya bisa katakan agak jarang. Misalnya tiga-tiganya menolak, terus si orang tuanya yang meninggal dua-duanya nggak ada kakaknya lagi, nggak ada adiknya lagi, jadi putus semua garis keturunan ke bawah ke atas, punyanya cuma anak misalnya kayak gitu ya, dan anaknya tiga-tiganya menolak gitu ya. Nah itu dalam hal seperti itu maka menjadi kewenangan negara kan gitu ya. Maksudnya seperti apa ya, dalam hal anak udah nggak mau sama sekali mengurus harta baik berupa harta maupun utang maupun piutang dalam hal ini, maka ya negara ambil alih ketika misalnya tapi ini kalau saya rasa ini sudah sangat tidak mungkin ya Pak ya, walaupun ya di klausul itu ada misalnya ada 3 orang anak, masa iya sih ketika orang tuanya mati tiga-tiganya nggak mau tahu dengan hartanya, dengan utangnya, saya rasa sih itu agak nggak mungkin ya, walaupun ya oke lah kita anggap ini mungkin gitu ya. Maka ketika kita anggap ini mungkin ya tentu menjadi kewenangan bagi, kembali lagi menjadi kewenangan bagi RT, RW dan lain sebagainya untuk mengurus harta tersebut. Nanti tinggal dilihat ketika ada bank atau ada, karena paling tidak karena memang ada kewajiban ya ketika orang tua mati maka harus juga ada penandatanganan dari ahli warisnya surat kematian Pak gitu loh. Jadi kayaknya kayak di sinetron banget gitu kalau orang tua mati terus gue gak mau tahu sama sekali orang tua gue udah gak mau tanda tangan orang tua gue mati juga udah gak mau, rasanya sih itu agak gak mungkin. Tapi let's say katakan itu mungkin ya maka nanti akan diambil alih oleh ente setempat dan sebagainya. Negara itu maksudnya. Ya, jadi nanti negara yang ambil alih. Artinya ya nanti misalnya kalau kecuali dia seorang diri Pak, dia seorang diri ternyata dia punya uang atau punya warisan tapi dia juga punya utang, maka kan nanti secara otomatis oleh hukum negara maka itu sudah dianggap hapus kan, dan kemudian nanti uang yang ada nanti menjadi kepemilikan bagi negara. Tapi kalau dia masih punya ahli warisnya, ahli waris juga tidak boleh serta-merta melepaskan diri secara otomatis sampai dia nggak tanda tangan surat sama sekali. Dalam hal itu bank pun bisa menuntut Pak gitu loh. Jadi kalau dalam hukum itu agak kompleks ya, kita akan lihat kasuistiknya seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, kalau misalkan harta yang digunakan oleh orang tuanya itu dibagikan ke anak, terus anaknya udah masuk ibu, misalkan tanahnya udah dijual, terus uang tanahnya ini udah dipakai segala macam gitu. Nah ternyata kalau nggak tahu harta yang dibagikan itu ternyata hasil dari tindak pidana korupsi misalkan, itu cara penyelesaiannya gimana? Oke, jadi misalnya ada surat wasiat itu atau gimana tadi? Misalkan ibu hartanya kan ditinggali 9M, ada dalam pula, terus sudah dibagikan nih anak-anak masing-masing dan ada 3M. Nah anak-anak ini udah misalkan hasilnya udah dijual nih, kayak udah dijual
kalau nggak tahu beberapa tahun kemudian nih ketahuan nih kalau misalkan warisan yang ditinggalkan sama orang tua ini ternyata hasil dari Orang tuanya meninggal maksudnya. iya itu nggak make sense karena pidana itu berhenti ketika orangnya mati. Pidana itu ketika orangnya mati, nih ada seseorang pembunuh nih, ya kan? Pembunuh nih, atau misalnya ada seseorang yang koruptor kayak gitu. Terus kemudian di kemudian hari baru diketahui ternyata waktu dia mati, sebelum dia mati dia korupsi. Terus gimana? Apakah berimpact ke harta yang ke anak-anaknya? Tidak dong. Karena pidana itu lenyap ketika orangnya mati, gitu ya. Kecuali ada gugatan baru, gitu ya. Tapi kan orangnya udah mati, gitu. Orangnya udah mati, jadi udah nggak mungkin nih mencari ke mana hulu ke hilirnya lagi. Itu udah nggak bisa, gitu ya. Kecuali dalam hal pada saat penggugat dan tergugat dan turut tergugat, misalnya kayak gitu ya. Nah kalau misalnya kita dalam kasus korupsi itu kan biasanya nggak cuma satu orang ya. Nah nanti itu seperti apa? Tapi kalau dalam hal clear nih, ini ada orang tua dia korupsi gitu ya, udah dibagi-bagiin. Ternyata di kemudian hari baru tahu ini yang dibagi-bagiin ada korupsi itu nggak make sense karena pidananya Kasus ini mungkin lebih kan kasusnya NMB ya. Kalau Papua kan dalam proses persidangan baru diinkrah dia udah mati. Terus kan ada yang juga dituduh korupsinya di persidangan. Apakah itu masih bisa dieksekusi? ya sepanjang bisa dibuktikan Pak, tapi kepada orang yang udah meninggal itu udah habis tuh, udah lenyap. Maka ketika terjadi seperti itu kan pertanyaan kita, apakah juga kemudian kita bisa menggugat ahli warisnya, misalnya gitu ya? Ya. Nah ini beda lagi kalau pertanyaannya seperti itu. Tapi kalau pertanyaan Tisha tadi putus tuh, kecuali apabila ternyata kemudian Tisha melakukan gugatan nih kepada ahli warisnya karena diduga ahli warisnya juga menerima hasil korupsi. Udah beda lagi nih subjek hukumnya, gitu, karena terhadap subjek hukum yang mati ini selesai. Nah tapi kalau ternyata ada dugaan hasil korupsi bapaknya yang udah meninggal ini dinikmati oleh ahli warisnya, maka gugatannya kepada ahli warisnya, gitu. Dan sepanjang ada bukti dan bisa membuktikan. Kalau mana lah istilahnya. Bagus pertanyaan. Tapi terhadap orang yang mati ini nggak bisa. Tapi gugatan baru kepada ahli waris. Ada lagi? Seru ya? Seru nih kalau kuliah saya nggak boleh nggak datang, makanya rugi. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, apakah sudah bisa? Kalau saya selesaikan, apa ada yang komplain? Ya, kita jadwalnya sampai 10.30, tapi saya rasa kalau udah cukup ya. Cukup ya? Oke, boleh saya lihat. Jangan sampai nanti saya komplain, kuliahnya begini nih nggak selesai nih. Kalau nggak sampai 10.30. Ya, kalau lanjut ke 10.30 juga kita udah mengapa ya. Karena kalau bagi saya sih nggak harus lama-lama, tapi kita sepakat datang kita tepat waktu kayak tadi kan enak ya. Datang nggak ada salah-salah, kita efektif gitu lah. Oh iya, saya Fredrisha, Afifah, Istighar, Marsha, oke, Yoni, Riko, Riko pada datang ini. Ini bukan apa? Hah? Riko kemana? Riko bukannya ketua SMA? Iya. Mana? Ya. Germaniwa, Ayo. Tauri, Nine, Besnia, Miss
dibilangin. Oke, oke, tugasnya kita tentukan aja ya. Tugasnya berarti kalau untuk TS berarti kita masih 2 kali pertemuan lagi. Setelah 2 kali pertemuan berarti pas ke-8 kita UTS. UTS-nya open book dan berupa kasus ya. Tapi tidak boleh pakai gadget ya, handphone atau laptop, karena teman-teman percuma deh kalau teman-teman pakai AI misalkan apa, nah saya bisa tahu kok. Jadi UTS-nya berupa tertulis dan kasus, dan boleh membawa KUHP, dan boleh membawa catatan dan atau print out PowerPoint gitu ya, atau buku apapun yang berkaitan, tapi tidak boleh gadget. Kemudian untuk tugas dari materi 1 sampai 7 nanti semuanya kan sudah ada ya di Google G Drive ya. Nanti teman-teman silakan teman-teman ceritanya teman-teman yang menjadi dosen ya. Jadi teman-teman silakan upload video selama 10 menit, pilih satu materi yang akan teman-teman sampaikan, tapi bukan hanya membaca slide ya, teman-teman bikin slide sendiri dan bikin contoh, dan teman-teman berupaya bicara gitu ya. Boleh pakai kelas kalau pas lagi kosong ya, boleh pakai video seperti itu, tapi nanti diupload di YouTube teman-teman masing-masing gitu ya, diupload di akun YouTube teman-teman masing-masing. Kenapa sih Bu harus kayak gitu? Supaya teman-teman udah terbiasa nanti presentasi, udah mau skripsi, nanti skripsi gitu kan nggak mungkin ya. Jadi teman-teman bisa pakai gitu, itu ada di Shopee, itu cuma murah aja 100 sekian ribu ya. Jadi teman-teman nanti bisa beli. Nanti kalau ada yang mau beli kayak gitu nanti saya kasih linknya di WhatsApp group ya, itu ringan banget sih kemana-mana. Oke, mungkin itu saja, durasinya 10 menit sampai maksimal 15 menit, tapi bukan di G-Drive biasa ya, nanti di upload. Nanti deadline pengumpulan. Untuk deadline pengumpulannya sebelum UTS sudah harus kumpul ya, teman-teman masih punya waktu 3 minggu. Begitu UTS saya nggak terima tugas lagi ya, itu kalian tugas pertama. Nanti tolong